Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Aditya dari kelas Geologi Struktur A. Dan berikut ini adalah video mengenai pengenalan kompas. Berikut ini ada struktur bidang yang pertama. Di sini ada lapisan atas dari printer. Untuk melakukan perhitungan arah orientasi pada bidang ini, sini kita menggunakan kompas geologi. Di sini kita langkah pertama dalam menempatkan kutub east pada struktur bidang untuk mencari nilai strike-nya. Sini kita tempatkan hingga garis bawah ini menempel secara keseluruhan. Kemudian di sini kita sesuaikan hingga titik bullseye-nya berada tepat di dalam lingkaran. Nah, di sini sudah tepat berada di dalam lingkaran. Di sini menunjukkan nilai north-nya menunjukkan nilai 261 derajat. Kemudian di sini kita tandai garis. Kemudian di sini kita dapati garis strike-nya. Kemudian di sini kita buat dia tegak lurus. Setara dengan penunjamannya sini tegak lurus. Nah, untuk menentukan nilai dip-nya di sini kita menggunakan garis klinometer. Di sini garis klinometer pertama-tama kita sesuaikan berada tepat di 0 derajat. Di sini 0 derajatnya ya, dan ini sudah tepat berada di 0 derajat untuk klinometernya. Kemudian kutub west ini kita tempatkan yang garis sejajar, garis tegak lurus yang setara dengan orientasi strike-nya. Nah, kemudian di sini kita lakukan memutar bagian belakang kompas hingga klinometernya berada level di tengah atau tepat di tengah. Di sini kita lakukan putar sini hingga gelembung udaranya berada di tengah. Ya, ini sudah berada tepat di tengah, dan di sini menunjukkan nilai klinometernya sekitar 25 derajat. Ya, sekitar 25 derajat. Jadi nilai orientasi pada lapisan ini adalah north 261 derajat east dengan dip yaitu 25 derajat. Berikut ini adalah struktur bidang yang kedua. Di sini ada mirroring layar handphone. Nah, di sini terlihat dari samping memiliki kemiringan sini. Nah, kita akan menghitung orientasi kemiringan dari mirroring handphone tersebut. Untuk melakukan perhitungan struktur bidang orientasinya, di sini kompas, di sini sisinya kita letakkan pada bidang perlapisannya di sini. Kemudian kita sesuaikan hingga dia bullseye ini gelembungnya berada tepat di tengah. Bullseye-nya mencapai level. Di sini ya, ini sudah mencapai level dan menunjukkan nilai yaitu sebesar 268. Kemudian kita beri garis strike-nya di sini dalam keadaan bullseye tetap level. Ya, sudah dapat garisnya sini. Kemudian kita buat garis tegak lurus. Kemudian di sini kita buat tegak lurus. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari nilai dip. Di sini kita menggunakan nilai kutub dari west. Sebelumnya kita sesuaikan dulu klinometernya berada tepat di 0. Sini sudah berada tepat di 0. Setelah itu kita letakkan west-nya pada bidang yang telah kita buat tadi, bidang garis lurus yang telah kita buat tadi. Sini kita buat garisnya. Nah, ini sudah sesuai, sudah menempel ya.
Ya, di sini kita putar klinometernya perlahan hingga berada tepat di tengah, yaitu saat mencapai level. Sini kita posisikan gelembungnya tepat berada di tengah, yaitu dikit lagi. Ya, ini sudah berada di level klinometernya atau berada di tengah. Sini nilai pada kotaknya itu 65 derajat. Jadi struktur bidang ini memiliki orientasi yaitu North 268 East dengan dipnya 65 derajat. Struktur bidang selanjutnya, struktur bidang 3, di sini ada rak aluminium yang dibuat miring menggunakan glue stick. Karena di sini bidangnya itu memiliki rongga, di sini kita memakai alat bantu yaitu papan jalan yang kemudian saya lapisi kertas untuk membuat garis strike-nya nanti. Kemudian di sini langkahnya sama, yaitu kita posisikan kutub east di sini pada bidang perlapisannya, struktur bidangnya. Kemudian kita sesuaikan di sini hingga bullseye-nya rata di sini. Ya, ini sudah hampir rata. Sini sudah, ya ini bullseye-nya sudah level atau gelembungnya sudah berada tepat di tengah. Dan kita beri tanda dulu. Kemudian kita lihat di sini nilainya adalah sekitar 271. Sini menandakan adalah not 271 derajat east. Sini kemudian kita buat di sini adalah garis tegak lurus untuk mencari nilai dip. Kemudian di sini kita menggunakan klinometer. Sebelumnya klinometernya di sini kita buat 0 dulu. Ya, di sini sudah 0. Sini sudah 0 derajat. Kemudian kutub west di sini kompas kita letakkan pada garis yang tadi kita buat yang tegak lurus dengan arah strike. Kemudian di sini klinometernya kita putar bagian belakang kompas hingga mencapai level atau gelembung berada tepat di tengah. Ya, ini sudah berada tepat di tengah. Kemudian kita lihat nilainya di sini adalah nilai klinometernya adalah sekitar berapa nih? Sekitar 8 derajat di sini. tujuh derajat. Berarti perlapisan ini memiliki orientasi North 271 derajat east dengan dip yaitu 7 derajat. Berikut ini adalah struktur bidang yaitu permukaan laptop. Untuk melakukan perhitungan arah orientasi, di sini kita gunakan kompas geologi. Langkah pertama yaitu kita tempatkan sisi kompas pada struktur bidang yang ingin kita ketahui. Kita tempel seperti ini. Kemudian kita putar hingga dia mencapai level atau bullseye tepat berada di dalam lingkaran yang kecil. Kemudian di sini kita siapkan pensil atau alat tulis lain. Kemudian di sini, ya ini sudah tepat berada di tengah dan menunjukkan nilai yaitu sekitar 220 derajat. Setelah itu kita beri tanda di sini. Kita beri tanda yang cukup tebal aja di sini karena permukaannya itu agak sulit. Ya, ini sudah berada. Dan di sini kita beri dia garis tegak lurusnya. Ya, ini sudah terdapat garis tegak lurusnya. Kemudian di sini kita gunakan kompas geologi lagi, di mana kita posisikan terlebih dahulu klinometer ini tepat berada di 0. Ini adalah langkah untuk mencari nilai dip.
Kita posisikan seperti ini. Kita posisikan tepat berada di 0. Ini sudah tepat berada di 0. Kemudian kita posisikan sisi west kompas pada garis yang telah kita buat tadi, garis yang tegak lurus dengan arah strike. Di sini kemudian setelah itu kita putar bagian belakang kompas hingga dia klinometer mencapai level atau tepat berada di dalam garis barnya. Ini kita putar. Ya, ini sudah mencapai titik levelnya. Yang kemudian di sini kita lihat bahwa dia menunjukkan nilai dipnya yaitu sekitar 81 derajat. Sehingga lapisan ini memiliki struktur arah orientasi yaitu north 220 derajat east dengan dip yaitu 81 derajat. Selanjutnya struktur bidang kelima, di sini adalah karpet yang dibaringkan. Nah, karena di sini permukaannya tidak rata, kita gunakan alat bantu yaitu papan jalan. Untuk melakukan perhitungan orientasi, sini kita gunakan kompas geologi. Langkah pertama adalah kita posisikan sisi east kompas pada struktur bidang yaitu isinya ada bantuan papan jalan. Kemudian di sini kita tempatkan seperti ini, kita posisikan, kemudian kita putar, kita sesuaikan hingga bullseye di sini tepat berada dalam lingkaran atau mencapai level. Ya, ini sudah mencapai level dan menunjukkan angka adalah north 101. Ya, 101 derajat. Kemudian di sini kita ambil alat tulis, kita di sini cukup stabil. Di sini kita coret sisi-sisinya di mana itu akan membentuk garis strike. Di sini terlihat. Di sini terlihat. Kemudian di sini kita buat dia tegak lurus, garis tegak lurus untuk nilai dipnya. Setelah itu kita gunakan kutub west, kita gunakan klinometer. Di sini klinometernya kita sesuaikan hingga dia tepat berada di 0 derajat. Ya, ini sudah berada di 0. Kemudian kita letakkan kutub sisi west pada garis yang telah kita buat tadi atau dia sejajar dengan dia tegak lurus dengan arah strike yang telah kita buat. Kemudian kita putar belakang kompas di sini, kita putar, kita sesuaikan hingga klinometer mencapai level. Sini kita lagi mencapai level. Ya, ini sudah mencapai level, terlihat dia sudah berada di tengah. Kemudian di sini menunjukkan nilai dip yaitu sekitar 18. Ya, sekitar 19 derajat. Jadi struktur bidang dengan bantuan papan jalan ini yaitu north 101 derajat east dengan dip yaitu 18 derajat. Berikut ini struktur bidang yang ke-6. Di sini ada tutup dari lemari. Kita ambil bagian birunya saja karena yang terlihat rata. Untuk melakukan perhitungan arah orientasi, sini menggunakan kompas geologi. Pertama adalah kita tempatkan sisi east kompas pada struktur bidang yang ingin kita cari. Di sini langkah pertama adalah untuk menentukan nilai strike-nya. Di sini kita tentukan, kita letakkan hingga bullseye berada tepat di dalam lingkaran. Kemudian kita siapkan alat tulis juga untuk membuat garis dari arah strike-nya. Di sini sudah mencapai level dan menunjukkan nilai north-nya yaitu sekitar 2 derajat.
Ya 2 derajat. 2 derajat berarti dia adalah north 2 derajat east. Kemudian di sini kita buat garis untuk arah strike-nya. Ya, ini garisnya sudah terlihat. Dan di sini kita buat dia tegak lurus ke arah penunjaman atau yang lihat. Nah, kemudian di sini kita gunakan klinometer. Cuma sebelum itu kita tentukan bahwa klinometer tepat berada di 0. Di angka 0. Klinometer tepat berada di 0. Ini sudah berada di 0. Kemudian kita letakkan dia sejajar dengan garis yang kita telah buat. Di sini kita buat garis seperti ini. Garis yang telah kita buat. Kemudian klinometernya kita putar pada bagian belakang kompas hingga dia mencapai level. Sini kita putar hingga dia mencapai level atau berada di tengah. Ya, ini sudah berada di tengah. Kemudian di sini kita lihat nilainya adalah sekitar 17. Sekitar 17 derajat, sehingga orientasi pada struktur bidang ini adalah north 2 derajat east dengan dip adalah 17 derajat. Selanjutnya struktur bidang yang ketujuh. Di sini ada kardus yang dibuat miring. Kita menggunakan kompas geologi untuk menentukan arah orientasinya. Di sini kita menggunakan angka pertama yaitu sisi east kompas kita letakkan pada struktur bidang yang ingin kita cari untuk mendapatkan nilai strike-nya. Di sini kita letakkan seperti ini. Kemudian langkah kedua adalah kita sesuaikan hingga bullseye mencapai level atau tepat berada di dalam lingkaran. Ya, ini sudah mencapai level. Di sini kita putar dulu tadi keluar. Ya, ini sudah mencapai level. Di sini menunjukkan nilai yaitu sekitar 205 derajat yang menandakan bahwa arah strike-nya ada 205 derajat. Sini kemudian kita buat garis strike-nya menggunakan alat tulis. Nah, setelah terbentuk di sini, kemudian kita buat tegak lurus dengan garis strike yang telah dibuat. Di sini kita buat garis tegak lurus untuk mendapatkan nilai dipnya. Untuk mendapatkan nilai dip, kita menggunakan klinometer pada kompas geologi. Namun sebelum itu kita atur dia tepat ke 0 derajat. Ya, ini sudah tepat berada di 0 derajat. Kemudian kita letakkan sisi west kompas pada garis yang telah kita buat tadi atau yang tegak lurus dengan arah strike. Kita buat dia seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita sesuaikan hingga klinometer berada di keadaan level atau gelembungnya berada tepat di tengah. Di sini kita putar. Ya, ini sudah mencapai level. Kemudian di sini kita dapat lihat bahwa klinometer menunjukkan angka 6 derajat. Ini 6 derajat yang berarti dip pada orientasinya adalah 6 derajat. Sehingga arah orientasinya adalah north 205 derajat east dengan dip yaitu sekitar 6 derajat. Dan selanjutnya saya ada struktur bidang yang ke-8. Di sini ada jok motor.
Di sini terlihat miring ke arah bawah sini. Untuk mengetahui arah orientasinya, di sini kita gunakan kompas geologi. Langkah pertama adalah kita tempatkan sisi is kompas pada struktur bidang yang ingin kita cari arah orientasinya. Kemudian kita putar, kita sesuaikan hingga bullseye mencapai level atau gelembung air di sini tepat berada dalam lingkaran. Ya, ini sudah tepat berada dalam lingkaran dan di sini menunjukkan angka yaitu sekitar 309 derajat yang menandakan bahwa arah orientasinya memiliki strike north 309 derajat. Kemudian di sini kita beri tanda menggunakan garis pada sisi isnya, kita garis. Dan ini adalah garis strike-nya sini. Kemudian di sini kita beri garis tegak lurus searah dengan penunjamannya. Di sini dia menunjam ke bawah, sini tegak lurus. Ini. Kemudian kita gunakan kutub west pada kompas. Sebelum itu kita sesuaikan klinometernya tepat berada di 0 dan ini sudah berada tepat di 0. Oke, selanjutnya di sini kita tempatkan sisi west pada garis yang telah kita buat atau sejajar dengan atau tegak lurus, maksudnya tegak lurus dengan arah strike yang telah kita buat tadi. Kemudian di sini kita sesuaikan, kita putar hingga klinometer tepat berada di tengah atau berada pada level. Di sini sudah berada pada level dan di sini kita bisa lihat klinometer menunjukkan angka yaitu sekitar 13 derajat. Jadi arah orientasinya adalah north 309 derajat east dengan dipnya adalah 13 derajat. Berikut ini adalah struktur bidang yang ke-9. Di sini ada tutup dari mesin cuci. Untuk melakukan perhitungan, di sini kita akan menggunakan kompas geologi. Di sini kita gunakan sisi is kompas, kemudian kita letakkan pada struktur bidang yang ingin kita cari. Sini kita ingin cari sini. Setelah itu kita sesuaikan hingga bullseye mencapai level atau gelembung lingkaran di sini tepat berada di dalam lingkaran kecil. Sini kita putar hingga dia tepat berada di level. Ya, ini sudah mencapai level dan menunjukkan angka yaitu sekitar 23 derajat. Kemudian di sini kita beri tanda. Kita beri tanda, sini sudah terlihat. Ini hitam ini. Kemudian di sini kita beri dia garis tegak lurus searah dengan penunjamannya di sini. Ini adalah menunjukkan nilai dari dipnya. Kemudian untuk mencari nilai dip di sini kita posisikan klinometer tepat berada di 0 terlebih dahulu. Ya, ini sudah berada di 0. Ini sudah tepat berada di 0. Kemudian kutub west kompas, ini sisi kompas, kita letakkan searah dengan garis yang telah kita buat tadi atau garis dip atau garis yang tegak lurus dengan arah strike yang kita buat. Di sini setelah kita sesuaikan seperti ini, kemudian kita putar klinometernya pada belakang kompas hingga dia mencapai level di klinometernya atau tepat berada di tengah. Ya, ini sudah tepat berada di tengah. Kemudian di sini kita lihat dia menunjukkan nilai yaitu memiliki dip sekitar 13 derajat. 13 derajat dipnya. Sehingga orientasi bidang ini memiliki orientasi yaitu north 23 derajat east dengan dipnya yaitu 13 derajat. Dan ini adalah struktur bidang yang terakhir, yang ke-10. Di sini terdapat buku yang dimiringkan dan disenderkan dengan kursi. Untuk melakukan perhitungan arah orientasi sih kita gunakan kompas geologi. Langkah pertama adalah kita tempatkan sisi kompas pada struktur bidang yang ingin kita cari. Kita cari sini.
Kemudian kita putar, kita sesuaikan hingga bullseye ini tepat berada di dalam lingkaran atau gelembungnya berada di lingkaran atau bullseye mencapai level. Ini sudah mencapai level dan di sini menunjukkan angka yaitu sekitar 271 derajat. Kemudian sini kita beri garis, itu garis menandakan garis strike. Setelah itu dari garis ini kita buat dia tegak lurus searah dengan penunjamannya. Jadi kita buat seperti ini. Kemudian garis ini kita lakukan untuk mencari nilai dip. Untuk mencari nilai dip yaitu di sini kita gunakan clinometer. Sebelum itu kita posisikan clinometer tepat berada di 0. Ini sudah tepat berada di 0 derajat. Setelah itu kita posisikan sisi kutub west kompas pada bagian garis dip yang telah kita buat atau dia sejajar tegak lurus dengan garis strike yang pertama kita buat. Nah, setelah itu di sini kita posisikan clinometer tepat berada di 0 dengan memutar bagian belakang pada kompas. Jadi kita putar saja hingga dia tepat berada di level. Ini sudah berada di level dan kita lihat di sini dia menunjukkan angka yaitu sekitar 29 derajat. Dipnya 29 derajat. Karena itu di sini memiliki orientasi yaitu north 271 derajat east dengan dip yaitu 29 derajat. Pada kali ini sini ada struktur garis di mana saya mengambil dari lipatan. Di sini terdapat sayap lipatan dan di sini terdapat sayap lipatan dan kita ketahui bahwa struktur garis merupakan irisan dari struktur bidang, di mana sayap lipatan merupakan bidang dan sayap lipatan yang sebenarnya merupakan bidang. Di mana di sini terdapat garis yaitu garis hinge line yang akan kita ukur arah orientasinya. Baik, pada kali ini kita akan mencari nilai trend dan plunge-nya. Dimana nilai trend langkahnya yaitu kita tempatkan sisi kompas sejajar dengan struktur garis arahnya. Karena di sini lipatannya itu cenderung miring ke arah sana, ke arah kanan, maka di sini kita tempatkan sisi kompas seperti ini. Kemudian kita sejajarkan struktur garisnya. Setelah itu kita posisikan bullseye berada di level atau gelembung berada di dalam lingkaran yang kecil. Ini sudah tepat. Kemudian di sini terdapat angka yaitu sekitar 7 derajat. Ya, sekitar 7 derajat yang menandakan trennya adalah 7 derajat. Itu north 7 derajat east. Selanjutnya kita cari nilai plunge dari struktur garisnya. Di sini kita gunakan clinometer. Kemudian clinometer kita sesuaikan terlebih dahulu hingga dia tepat berada di 0 derajat. Ini sudah tepat berada di 0. Setelah itu kita tempatkan sisi west kompas pada struktur garis tersebut. Di sini hinge line-nya kita tempatkan seperti ini. Kemudian kita putar bagian belakang kompas. Kemudian kita putar bagian belakang kompas hingga clinometer mencapai level. Ini sudah mencapai level. Dan kita lihat di sini bahwa di sini nilai plunge-nya yaitu sekitar 2 derajat. Jadi ini memiliki nilai plunge yaitu 2 derajat. Pertama adalah kita mencari nilai trennya. Di sini kita menggunakan sisi kompas yang kita sejajarkan dengan struktur garisnya. Di sini hinge line-nya. Karena di sini dia condong ke kanan, karena di sini saya beri pensil, maka kita tempatkan kompas seperti ini. Jika dia cenderung ke kiri, maka kita posisikan kompas seperti ini. Baik, kita langsung lakukan perhitungan. Di sini kita tempatkan sejajar. Kemudian kita posisikan bullseye tepat berada di dalam lingkaran atau bullseye mencapai level.
Di sini sudah tepat berada di dalam lingkaran dan menunjukkan nilai yaitu sekitar di sini saya melihatnya yaitu 99 derajat. Nilainya yaitu 99 derajat untuk trennya. Selanjutnya kita menghitung nilai dari plansnya. Di sini kita menggunakan clinometer. Kemudian clinometer ini kita sesuaikan dulu, kita atur hingga dia tepat berada di 0. Ini sudah berada di 0. Ya, kemudian kita tempatkan seperti ini. Kita tempatkan, kita posisikan dia seperti ini. Kita letakkan pada struktur garisnya di mana sisi west berada di sisi hinge line-nya atau struktur garis yang ingin kita cari dari nilai plansnya. Kemudian kita putar bagian belakang kompas. Jadi kita putar bagian belakang kompas hingga clinometer tepat berada di tengah atau berada di level. Ini sudah tepat berada di tengah. Ini sudah tepat berada di tengah. Kemudian di sini kita lihat nilainya yaitu menunjukkan angka yaitu sekitar 0 derajat. Di sini 0 derajat. 0 derajat yang menandakan bahwa plans dari hinge line ini adalah 0 derajat. Baik, di sini struktur garis yang ketiga yaitu terdapat kardus. Di sini kita akan menghitung struktur garis berupa hinge line yaitu garis di antara kedua lipatan. Dan hinge line ini cenderung ke arah kanan. Baik, pada struktur garis ini kita mencari nilai trennya. Di sini kita sejajarkan dengan di sini terdapat hinge line atau garis di antara dua sayap lipatan. Di sini kita sejajarkan seperti ini. Kutub is yang kita sejajarkan. Di sini kenapa menghadapnya ke arah sana? Karena di sini cenderung miring ke arah sana. Di sini kita sejajarkan, kemudian kita posisikan hingga bullseye tepat berada pada tengah. Ini sudah berada di tengah dan menunjukkan angka yaitu sekitar 8 derajat. Sekitar 8 derajat sehingga hinge line ini memiliki tren yaitu 8 derajat. Kemudian untuk menghitung nilai dari plansnya di sini kita menggunakan clinometer. Namun sebelum itu kita sesuaikan hingga dia tepat berada di 0 derajat. Clinometernya ini sudah berada tepat di 0 derajat. Kemudian kita posisikan kutub west jajar dengan arah dari hinge line-nya. Sini seperti ini. Kemudian kita putar belakang kompas hingga clinometer tepat berada di tengah. Ini sudah tepat dari tengah. Terus putar. Ya, ini sudah tepat berada di tengah dan di sini menunjukkan angka yaitu sekitar 1 derajat. Jadi struktur garis ini memiliki tren yaitu 8 derajat dengan plansnya yaitu sekitar 1 derajat. Berikut ini adalah struktur garis dalam bidang. Di sini kita anggap bahwa ini adalah silicon line atau garis luka pada sesar. Baik, pada struktur garis dalam bidang ini kita melakukan perhitungan strike, dip, dan juga pitch-nya. Di sini untuk yang strike, di sini kita tempatkan sisi east kompas pada bidangnya untuk mencari arah strike-nya. Sini kita tempatkan, posisikan seperti ini, hingga bullseye mencapai level atau gelembung air berada tepat di dalam lingkaran. Di sini berada di dalam lingkaran yaitu ini sudah berada di dalam lingkaran dan menunjukkan nilai yaitu sekitar 5 derajat. Kemudian kita beri garis 5 derajat. Ini garis yang terbentuk. Untuk garis ini dinamakan garis strike. Kemudian kita buat di sini ada tegak lurus.
dan garis tegak lurus ini dinamakan dengan garis dip. Kemudian kita menentukan nilai dip. Untuk menentukan nilai dip kita menggunakan klinometer di sini. Sebelumnya kita sesuaikan klinometer tepat berada di 0. Di sini kita putar bagian belakang jika belum mencapai 0. Ini sudah berada di 0. Kemudian kita posisikan sisi US kompas, yaitu tepat berada di garis yang telah kita buat tadi, yaitu garis yang tegak lurus dengan arah strike-nya. Kemudian di sini kita putar klinometer hingga dia tepat berada di level. Jadi kita putar saja. Dan ini sudah berada di level. Dan kita lihat di sini nilainya, yaitu adalah sekitar 24 derajat. Jadi untuk strike dipnya, yaitu dia memiliki strike adalah 5 derajat north, 5 derajat east, dengan dipnya yaitu 25 derajat. Kemudian kita lakukan perhitungan pitch di sini dengan bantuan alat bantu busur derajat. Di sini kita beri titik 0 derajatnya itu pada garis pertemuan antara silicon line dan garis strike-nya. Itu pertemuan berada di sini. Kemudian di sini kita tempatkan itu garis lurusnya dengan garis strike sini. Kemudian di sini terbentuk itu silicon line di sini sekitar 35 derajat. Di sini pitch-nya itu 35 derajat. Nah, karena di sini pitch-nya itu 35 derajat. Di sini karena dia 35 derajat, dia bisa ke arah sini ataupun ke arah yang sebelah kirinya, arah berlawanan. Di sini kita beri dia yaitu 35 derajat south, itu berdasarkan dari titik strike yang kita ambil. Di sini tadi kita mengambil selatan. Seperti itu. Jadi pitch-nya itu 35 derajat south. Jadi struktur garis dalam bidang ini memiliki strike yaitu north 5 derajat east dengan dip yaitu 25 derajat. Kemudian pitch-nya yaitu 35 derajat south. Struktur garis dalam bidang selanjutnya, di sini ada papan. Di sini terdapat garis-garis merah di sini yang akan kita hitung strike, dip, dan pitch-nya. Di sini kita melakukan perhitungan arah strike-nya terlebih dahulu di struktur bidangnya. Di sini kita gunakan kompas geologi. Di sini kita tempatkan sisi kompas pada struktur bidang yang ingin kita cari. Di sini kita tempatkan seperti ini. Kemudian kita putar bullseye hingga bullseye tepat berada di dalam lingkaran atau berada di level. Di sini sudah berada pada levelnya yang menunjukkan nilai yaitu adalah 185 derajat. 185 derajat. Kemudian di sini kita beri garisnya. Garis arah strike-nya. Sini sudah terlihat. Kemudian kita cari nilai dip-nya. Di sini kita buat dia tegak lurus. Sini tegak lurus. Kemudian untuk mencari nilai dip, di sini kita gunakan klinometer. Untuk melakukan perhitungan dip di sini kita sesuaikan terlebih dahulu klinometer hingga berada di 0. Untuk menentukan nilai dip, di sini kita posisikan dulu klinometer berada pada posisi 0. Di sini sudah saya sesuaikan dan ini sudah berada di 0. Kemudian di sini kita juga tadi telah membuat garis yang tegak lurus dengan arah dip. Kemudian langkah berikutnya adalah kita gunakan sisi west kompas. Kita letakkan pada garis yang telah kita buat, atau dia tegak lurus dengan arah strike. Seperti ini kita sudah buat. Kemudian kita putar bagian belakang kompas hingga klinometer berada di level. Jadi kita putar saja perlahan hingga klinometernya berada di level atau gelembung airnya berada di
antara dua garis itu. Ya, ini sudah mencapai level. Dan di sini kita lihat nilainya adalah sekitar 63 derajat. Sekitar 63 derajat untuk nilai dipnya. Sehingga untuk orientasi strike dipnya adalah north 185 derajat. East dengan dipnya yaitu 63 derajat. Dan berikutnya kita mengukur adalah nilai dari pitch-nya. Di sini terlihat bahwa dia terdapat luka gores. Di sini kita zoom. Ini garisnya yang ini ya, bukan yang beda warna ini. Yang ini nih dapat garis-garis nih. Terlihat tidak di kamera. Nah, itu merupakan yang akan kita hitung. Di sini kita gunakan busur. Di sini kita posisikan dia nilainya berpatokan pada arah strike yang telah kita buat. Kemudian di sini kita ukur. Di sini ada yang garis hitam yang ini yang saya buat. Sini kemudian saya buat. Nah, kita buat seperti ini. Nah, ini kemudian kita lihat di sini bahwa nilainya adalah di sini dia menyentuh nilai tengah ini dan dia berada di 15. Ya, berada di 15 derajat. Nah, karena tadi kita melakukan perhitungan di sebelah kiri adalah north dan kanan selatan, maka ini pitch-nya yaitu 15 derajat arah dari north. Sehingga arah orientasinya yaitu memiliki strike north 185 derajat east dengan dip yaitu 63 derajat dan pitch-nya yaitu 15 derajat north.